Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasya Putri S dengan NIM 23090 150 1063 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pengendalian Keuangan pada Usaha Sul Taylor dalam rangka perbaikan manajemen keuangan UMKM. Presentasi penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, pendahuluan, lalu kajian pustaka, dan terakhir metode penelitian. Saya akan memulai dengan bab satu terlebih dahulu, di mana dalam penelitian ini saya akan mengangkat isu tentang pengelolaan keuangan pada UMKM. Saat ini, UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kemenkop UMKM tahun 2024, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, banyak UMKM masih menghadapi kendala pada sistem pencatatan dan pengendalian keuangan. Kondisi serupa juga terjadi pada UMKM usaha Sul Taylor, sebuah usaha jahit konveksi kecil karena tidak memiliki sistem keuangan yang terstruktur. Pemilik usaha kesulitan menilai kinerja dan mengambil keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pencatatan dan pengendalian keuangan di Sul Taylor, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh UMKM yang memiliki masalah serupa. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana sistem pencatatan dan pengendalian keuangan yang diterapkan Sul Taylor saat ini. Lalu, apa faktor penyebab lemahnya manajemen keuangan di Sul Taylor? Bagaimana hasil evaluasi sistem tersebut dapat memperbaiki manajemen keuangan Sul Taylor? Dan terakhir, bagaimana hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi UMKM lain. Next. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini memiliki 4 poin utama. Yang pertama, mengevaluasi sistem pencatatan dan pengendalian keuangan Sul Taylor. Kedua, mengidentifikasi penyebab lemahnya manajemen keuangan. Ketiga, menjelaskan kontribusi hasil evaluasi terhadap perbaikan sistem keuangan. Dan keempat, memberikan gambaran yang dapat dijadikan rujukan bagi UMKM lain. Next. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang manajemen keuangan dan sistem pencatatan UMKM. Selain itu, penelitian ini menambah literatur tentang evaluasi sistem keuangan sederhana berbasis praktik usaha mikro dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas model serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik Sul Taylor sebagai bahan evaluasi, menjadi panduan penerapan sistem keuangan sederhana bagi UMKM lain, dan bagi pemerintah atau lembaga pembina UMKM menjadi bahan masukan dan program pendamping dan pelatihan UMKM. Next. Selanjutnya beralih ke bab 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka pikir. Di bab ini, pertama-tama saya akan membahas beberapa teori yang menjadi dasar dan acuan penelitian ini. Next. Teori pertama yang saya bahas adalah teori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut Kemenkop UMKM 2024, UMKM merupakan unit usaha produktif berskala kecil yang berperan besar dalam perekonomian nasional. Sementara Indibis 2024 menjelaskan bahwa ciri khas UMKM adalah manajemen yang sederhana, keterbatasan modal, dan ketergantungan tinggi pada kemampuan individu pemiliknya. Permasalahan utama yang sering dihadapi UMKM bukan hanya modal, tetapi juga lemahnya sistem pencatatan dan pengendalian keuangan. Next. Selanjutnya, teori manajemen keuangan UMKM. Menurut Superno dan kawan-kawan 2025, manajemen keuangan adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan terhadap dana usaha agar tujuan bisnis tercapai. Tujuannya untuk menjaga stabilitas arus kas, efisiensi biaya, dan keberlangsungan usaha. Namun seperti yang dijelaskan oleh Ginting dan Rosikna 2024, banyak UMKM yang belum memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Akibatnya pemilik usaha sulit mengetahui kondisi keuangan sebenarnya eh, dan mengambil sulit mengambil keputusan berbasis data. Next. Teori pencatatan dan pengendalian keuangan. Pencatatan keuangan berfungsi untuk merekam semua transaksi agar pemilik usaha memiliki informasi akurat dalam pengambilan keputusan. Sementara pengendalian keuangan memastikan dana digunakan sesuai rencana dan mencegah kebocoran kas. Sayangnya, sebagian besar UMKM masih menggunakan pencatatan berbasis kas, padahal SAK UMKM menganjurkan penggunaan pencatatan berbasis akrual sederhana agar laporan keuangan lebih akurat dan transparan. Next. Slide selanjutnya penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sejalan. Salah satunya penelitian oleh Al-Kamalat dan kawan-kawan 2024 pada usaha Elf Cake yang menemukan bahwa penerapan pencatatan sederhana membantu pemilik usaha mengontrol arus kas dan mengetahui laba real. Berbeda dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berangkat dari kondisi Sule Taylor yang bahkan belum memiliki sistem keuangan sama sekali, sehingga fokus penelitian ini adalah pada evaluasi awal dan menyusun rekomendasi perbaikan. Next. Next, kerangka pikir penelitian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit konteksnya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, permasalahan utama beberapa UMKM termasuk usaha Sule Taylor adalah lemahnya sistem keuangan yang berdampak pada kinerja usaha. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan merancang perbaikan sistem keuangan Sule Taylor agar bisa menjadi contoh sederhana bagi UMKM lain. Nah, dari sinilah alur kerangka bisa dimulai. Dimulai dari identifikasi kondisi dan masalah, dilanjut dengan melakukan evaluasi, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi agar sistem manajemen keuangan lebih efisien dan berkelanjutan. Next. Beralih ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena masalah yang dikaji bersifat konseptual dan perlu dipahami secara mendalam. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari pemilik usaha Sule Taylor, yaitu Pak Sule, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi aktivitas usaha. Next. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah pencatatan dan pengendalian keuangan. Variabel ini membahas bagaimana pemilik usaha melakukan pencatatan transaksi, mengatur arus kas, dan mengendalikan penggunaan dana usaha. Sedangkan variabel Y adalah perbaikan manajemen keuangan. Variabel ini menekankan pada hasil akhir dari evaluasi. Lalu, objek penelitian ini adalah usaha Sule Taylor sendiri, sebuah UMKM di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan subjek ini karena usaha ini mewakili permasalahan yang umum dialami oleh banyak UMKM, yaitu lemahnya sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui 3 teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Moleng 2002, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab antara peneliti dan informan secara langsung untuk memperoleh informasi mendalam terkait objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pemilik usaha Sule Taylor. Lalu menurut Ari Kunto, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lokasi usaha Sule Taylor. Dan terakhir, menurut Sugiono,
2021, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti tertulis seperti pencatatan, dokumen, dan laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpul bukti nyata di usaha Taylor. Next slide. Slide berikutnya adalah teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut agar bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dan penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Niles, Huberman, dan Saldana dalam penelitian Citradin 2020. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data, seluruh informasi dari lapangan mulai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari tahapan ini didapat data mentah tentang cara kerja sistem keuangan Taylor yang masih sederhana dan belum tertata. Tahap kedua adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang dikumpul disusun dalam bentuk uraian naratif supaya pola dan hubungan antara informasi bisa terlihat jelas. Dari sini mulai terlihat benang merah antara data satu dengan data yang lainnya. Tahap ketiga adalah kondensasi data, yaitu proses penyederhanaan data. Semua data yang dikumpulkan kemudian diseleksi, dirangkum, dan dikelompokkan agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah. Contohnya informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, seperti strategi pemasaran atau bahan produksi akan disisihkan. Lalu tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Di sini mulai menafsirkan makna dari temuan yang telah disederhanakan sebelumnya dan memverifikasi dilakukan dengan cara mengecek ulang data dari wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi melalui keempat tahapan analisis ini diharapkan nanti penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan di Taylor, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk menyusun rekomendasi perbaikan sistem pencatatan dan pengendalian keuangan yang lebih efektif yang bisa diterapkan oleh UMKM lain. Next. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini menggambarkan alur atau langkah-langkah penelitian yang saya lakukan mulai dari awal sampai menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini dimulai dari usaha Taylor sebagai objek penelitian. Dari objek tersebut muncul rumusan masalah, yaitu lemahnya pencatatan dan pengendalian keuangan. Rumusan masalah ini ditentukan berdasarkan pemahaman awal saya terhadap kondisi usaha serta diperkuat dengan kajian teori dan penelitian terdahulu. Setelah rumusan masalah jelas, penelitian ini masuk ke tahap penentuan fokus penelitian, yaitu dua hal utama. Yang pertama itu bagaimana sistem pencatatan dan pengendalian keuangan dilakukan dan bagaimana hasil evaluasi dapat memperbaiki manajemen keuangan usaha. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data menggunakan 3 teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya akan dianalisis data menggunakan model Miles, Hurben, dan Saldana seperti sebelumnya, dan hasil analisis tersebut diperoleh hasil dan pembahasan yang menggambarkan kondisi nyata sistem keuangan Taylor. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi yang berisi saran perbaikan agar Taylor dapat menjalankan sistem pencatatan dan pengendalian keuangan yang lebih baik dan lebih konsisten. Next. Baik, demikian pemaparan yang saya sampaikan. Selanjutnya, mengingat waktu yang sangat singkat, saya akan mempersilahkan 2 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jika ini memiliki pertanyaan disampaikan. Baik, saudara Fatimah Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Jadi, tadi saya sudah mendengarkan presentasinya, yang dimana proposalnya itu menggunakan metode studi kasus yang fokus sama satu UMKM. Jadi, pertanyaan saya itu, apa yang membuat kamu itu tertarik untuk ambil Taylor ini sebagai objek penelitianmu? Terus, kenapa kamu tidak
ambil kayak beberapa objek UMKM dari bidang yang berbeda, kayak misal eh, dari UMKM bidang kuliner atau misal retail, yang dimana eh, nanti hasil penelitianmu itu dapat dirasakan manfaatnya dari berbagai jenis pelaku UMKM itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi langsung saya jawab saja. Jadi saya memilih Sul Taylor karena saya sudah mengenal cukup dekat kondisi dan masalah yang terjadi di usaha ini, khususnya dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangannya. Tapi kedekatan ini membuat saya lebih mudah memahami proses yang berlangsung dan memungkinkan melakukan observasi serta wawancara secara lebih insentif atau lebih mudah. Tapi alasan utama pemilihan objek bukan hanya karena akses data yang mudah, tapi juga karena Soul Taylor ini mencerminkan permasalahan umum UMKM yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, yaitu lemahnya sistem keuangan sederhana pada usaha kecil. Terus kenapa tidak memilih beberapa objek agar penelitian ini agar dirasakan manfaatnya oleh berbagai jenis pelaku UMKM? Jadi, saya memang sengaja menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena penelitian ini saya rancang untuk mendalami satu objek secara menyeluruh, bukan untuk melakukan perbandingan antar objek. Dengan hanya meneliti satu objek, saya bisa melakukan observasi dan wawancara secara insentif, sehingga data yang diperoleh lebih detail, relevan, dan dapat menjadi rumusan masalah yang tepat. Tapi hasil penelitian ini tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai jenis pelaku UMKM karena prinsip pencatatan dan pengelolaan keuangan yang saya evaluasi di Sul Taylor ini bersifat umum dan bisa diterapkan di sektor usaha lainnya seperti kuliner, jasa maupun retail. Sekian jawaban saya kembalikan ke penanya, Fatimah Zahra. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, saya dapat menyimpulkan, meskipun ini hanya berfokus pada satu objek, yaitu Soul Taylor, tapi temuan dari penelitiannya ini tetap bisa relevan dan dapat diterapkan dari berbagai jenis usaha mikro lainnya, karena prinsip-prinsip keuangan yang digunakan itu bersifat umum. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dwi Zahra. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahra. Eh, saya ingin bertanya kepada saudari, berdasarkan hasil observasi awal tadi, Anda itu sudah menyebutkan bahwa masalah utama di Schul Taylor itu adalah lemahnya pencatatan dan pengendalian eh, keuangan. Nah, menurut menurut Anda sendiri, kenapa sistem keuangan di Schul Taylor-nya itu masih lemah? Apakah karena pemiliknya kurang paham akuntansi atau karena belum terbiasa dengan mencatat keuangan dengan disiplin? Dan kalau memang karena kebiasaan, kira-kira bagaimana caranya supaya pencatatan yang eh, Anda sarankan itu bisa dijalankan terus-menerus secara konsisten? Mungkin itu saja. Terima kasih. Langsung saya jawab saja dari pertanyaannya. Jadi dari saya lihat bahwa kelemahan sistem keuangan Sultair itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kebiasaan dalam melakukan pencatatan secara disiplin. Pemilik usaha ini sebenarnya tahu pentingnya pencatatan, tapi mungkin merasa itu hal yang rumit dan memakan waktu. Jadi akhirnya pencatatan dilakukan seadanya hanya kalau ada transaksi besar saja. Dari yang saya tahu juga, masalahnya bukan karena tidak mau belajar, tapi karena belum pernah diajarkan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah diterapkan di usaha kecil seperti ini. Jadi bisa dibilang dia akar masalahnya itu lebih ke kebiasaan dan pemahaman bukan keinginan. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana? Oh, eh, baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya simpulkan berarti keduanya itu berpengaruh, tapi penyebab utamanya itu karena belum terbiasa mencatat laporan keuangan. Lalu
solusinya itu dengan membiasakan pencatatan sederhana dan disiplin, lalu memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Terima kasih. Sama dengan berakhirnya, next. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, yang menandakan berakhirnya pemaparan saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya.